aku akan menjawab pertanyaan dari teman-teman yang tanya di DM Instagram, yaitu boleh nggak sih kalau misalnya waktu S1-nya itu agak molor, yaitu kuliahnya 5 tahun atau bahkan yang zaman dulu nih yang masih angkatanku 2012 itu kuliahnya maksimum bisa sampai 7 tahun. Nah, kalau misalnya kuliahnya kayak gitu waktu S1, bisa nggak sih lanjut kuliah S2? Nah, sebelumnya jangan lupa klik subscribe dan turn on notification biar kamu selalu dapat informasi terbaru dari video-videoku selanjutnya. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini sebenarnya bisa atau enggak? Bisa. Nah, jadi untuk kuliah S2 itu nggak ada persyaratan. S1-nya maksimum dulu berapa tahun. Atau kalau enggak, dulu kalau misalnya S1-nya nggak tepat waktu, nggak bisa lanjut kuliah S2. Nah, kalau lanjut kuliah S2, biasa persyaratan pertama adalah background pendidikan kamu dulunya apa. Jadi kalau mau lanjut S2 misalnya linear, ya udah nggak usah mengkhawatirkan itu lagi. Kemudian yang kedua yang dipertimbangkan saat kuliah S2 atau persyaratan awalnya banget nih, persyaratan administrasi, yaitu dari akreditasi program studimu sebelumnya. Jadi sekarang sih kayaknya program S2 itu ketat banget. Misalnya kayak program studi sebelumnya itu harus akreditasinya A, terakreditasi BAN PT gitu. Atau kalau enggak boleh akreditasi prodinya B tapi IPK kamu minimal berapa. Nah, ini lanjut ke poin ketiga yang dipertimbangkan saat lanjut kuliah S2 adalah IPK. Biasanya saat lanjut kuliah S2 ada syaratnya IPK berapa. Cuma mungkin ini yang jadi kekhawatiran bagi teman-teman yang kuliah S1-nya agak lama karena mungkin gara-gara kuliah S1-nya lama, IPK-nya juga nggak bisa setinggi teman-teman yang kuliah S1-nya cepat lulus. Cuma selama IPK kamu masih berada di batas aman untuk bisa lanjut kuliah S2 nggak masalah. Biasanya untuk IPK, kalau kamu berasal dari S1 yang terakreditasi A prodinya, itu IPK minimumnya 2,75. Nah, tapi sayangnya kalau misalnya prodinya nggak terakreditasi A, misalnya prodinya terakreditasi B, biasanya persyaratannya agak lebih tinggi. Kalau misalnya dari prodi yang terakreditasi B, IPK minimumnya 3 atau 3,25. Nah, itu yang harus dipertimbangin lagi. Ya, tapi untuk beberapa kampus ada yang peraturannya lebih longgar dan gak seribut itu. Yang penting nanti ada wawancara dan juga nanti ada tes. Kalau misalnya lolos tes maupun lolos wawancara ya nggak masalah. Jadi segitu aja jawaban dari pertanyaan ini. Kalau kamu punya pertanyaan lain bisa tanya di kolom komentar di bawah ini. Dan terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir.